Dan selalu doa kita diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena doa ada dua macam. Sebagaimana di suratul Fatihah. Doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah yang isinya memuji Allah tapi tidak meminta apa-apa. Doa ibadah memuji Allah tapi tidak memohon sesuatu. Isinya hanya pujian. Boleh memuji Allah dengan Asmaul Husna, menyebutkan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya Allah, Ya Maha Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Segala kenikmatan yang kami miliki itu milik-Mu ya Allah. Kami hamba yang tidak bisa apa-apa, lemah, fakir, daif, dan kita semua kembali kepadamu. Ini pujian. Kita tidak minta apa-apa. Itu disebutkan doa ibadah. Sama dengan contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tetapi tidak ada permintaan di dalamnya. Yang kedua, doa masalah. Apa itu doa masalah? Yang isinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Tapi disebutkan doa masalah karena kita ingin menunjukkan hajat kita, bersoal kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan doa diawali dengan doa ibadah, baru dilanjut dengan doa masalah. Itu lebih adab dan lebih sempurna. Jangan kalau kita berdoa langsung, Ya Allah ampunilah saya, Ya Allah mudahkan urusan saya. Mana pujiannya? Mana pujian? Mendahulukan doanya dengan pujian. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang awam berkata, mohon maaf, saya tidak ngerti bagaimana saya bisa puji Allah. Saya tidak hafal Asmaul Husna. Saya tidak hafal perkataan-perkataan yang indah. Saya tidak hafal perkataan yang agung yang layak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kata yang bisa mencukupi semua pujian? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah satu kata. Boleh diulangi berkali-kali. Dengan kita menunjukkan perasaan sebagai orang awam yang tidak mengerti bahasa yang sempurna saat kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kita masuk kepada doa masalah, memohon. Dan sebaik-baik permohonan yang kita ajukan kepada Allah sesudah doa ibadah, sesudah memuji Allah, sebaik-baik permohonan, yang tertinggi permohonan, yang tersempurna permohonan, memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum memohon ampunan, sebelum memohon rezeki, sebelum memohon karunia keturunan, sebelum memohon anak salih salihah, sebelum memohon hafal Quran, sebelum memohon bisa berangkat haji dan umrah, sebelum meminta apa-apa, pertama yang diminta, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena makna daripada ihdinas siratal mustaqim bukan hanya dalam hal agama, tapi kita minta petunjuk sama Allah kepada jalan yang lurus dalam segala hal. Jalan yang lurus dalam mencari nafkah dan rezeki. Jalan yang lurus dalam mengurusi keluarga. Jalan yang lurus dalam mendidik anak. Jalan yang lurus mendapat rezeki yang halal. Jalan yang lurus menuntut ilmu. Jalan yang lurus dalam beribadah. Jalan yang lurus dalam istiqamah. Jalan yang lurus ikhlas. Jalan yang lurus. Jadi semua urusan dunia akhirat termasuk di bawah kata ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Kita minta yang terbaik, yang tersempurna dan yang terlurus dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi saja meminta hidayah sama Allah. Apalagi kita. Para salihin, awliya meminta hidayah sama Allah. Apalagi kita. Makanya suratul Fatihah ini 17 kali minimal kita baca dalam salat fardu
Dan setiap kali itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Saat kita baca suratul Fatihah dan melawal atau membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, hidupkan hati ini merasakan hajatmu agar Allah kabulkan. Pasti masing-masing ada hajat. Ihdinas siratal mustaqim, biar hati yang mengungkapkan hajatnya, minta sesuatu ya Allah. Berilah yang terbaik ya Allah melalui ihdinas siratal mustaqim. Bahkan suratul Fatihah ini bukan hanya dipakai untuk salat, bahkan bisa dipakai sebagai doa kita. Karena memang doa dari awal sampai akhir doa. Bagi orang awam yang tidak bisa berdoa, ada enggak ayat-ayat atau sesuatu yang mewakili doa kita? Ada suratul Fatihah mewakili doa kita. Orang awam tak ngerti. Saya lagi sakit, tapi saya tidak mengerti doa. Boleh enggak saya baca Al-Fatihah untuk saya sembuh? Boleh baca Al-Fatihah untuk kesembuhan. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita mendoakan, tapi saya tidak mengerti doa-doa seperti apa. Doa dengan membaca suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dan rahmatnya untuk mereka. Walaupun ada berbeda pendapat, apakah boleh membaca Al-Quran untuk pahalanya bagi orang yang sudah wafat? Ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Tapi selalu saya mengambil yang termudah untuk umat. Yang termudah ketika anda baca Al-Quran, begitu selesai bacaannya, anda doa, ya Allah aku titipkan pahala bacaanku untuk orang tua saya. Sudah selesai. Karena tidak ada perbedaan soal doa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Tidak ada perbedaan. Doa untuk orang meninggal sudah disepakati ulama bermanfaat. Makanya dibolehkan menjadi solusi dari perbedaan pendapat. Masalah baca Al-Quran untuk orang wafat, boleh kita di akhir ayat yang kita baca, ya Allah aku titipkan pahala bacaanku untuk kedua orang tuaku. Itu kan doa. Aku titipkan pahala puasaku untuk kedua orang tuaku. Aku titipkan pahala tahajudku untuk kedua orang tuaku. Aku titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku. Atau siapa yang kita mau sebutkan? Guru kita, anak kita, siapa yang kita sayangi dan cintai, melalui doa kita seperti ini, insya Allah diterima di sisi Allah dan bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Suratul Fatihah, surah yang teragung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Surah yang paling agung suratul Fatihah. Ayat yang paling agung ayatul kursi. Suratul Fatihah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Makanya yang pendapat Bismillah itu ayat pertama, makanya mereka mengharuskan untuk dijahar. Jahar Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat tidak Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Tapi ayat 1 adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Berbeda pendapat. Ini ada, ini boleh, ini boleh. Adanya berbeda pendapat itu wajar Bapak Ibu. Tapi yang tidak sehat bermusuhan gara-gara perbedaan. Ini yang tidak boleh. Saya suka netral. Masuk ke masjid diminta jadi imam. Saya suka tanya, masjid ini biasa jahar? Ya kami biasa jahar bismillah. Saya keraskan bismillah. Oh maaf kami tidak biasa jahar bismillah. Ya saya tidak jahar bismillah. Kami biasa kunut, saya kunut. Kami tidak kunut, saya tidak kunut. Yang penting salat.